Nah, ini silent. Nah, kalau silent sama sekali nggak ada gelombang. Jadi memang dia ini hilang ya. Apa namanya, suaranya sama sekali nggak ada. Ya, jadi kalau noise itu ada sinyal yang tidak beraturan ya. Kalau silent sama sekali nggak ada. Nah, kemudian kita bisa generate juga ini tone ya. Nah, ini tone. Tone ini adalah gelombang yang punya bentuk tertentu yang periodik ya, seperti sinus, kemudian kotak, gergaji dan seterusnya. Nah, ini kita bisa bangkitkan sinyal sinus, kemudian frekuensi. Nah, frekuensi itu apa? Berapa banyak siklus penuh dalam setiap detik. Jadi kalau 500 Hz berarti ada 500 gelombang ya. Kalau 1 Hz berarti kan 1 gelombang. Misalnya gini ya, 1 Hz di sini kita buat 5 detik. Nah, jadi ini dalam 1 detik yang 1 gelombang. Kelihatan ya? Ini 1 detik nih. Ini 1 gelombang. Ya, jadi ini namanya 1 Hz. 1 gelombang setiap detik ya. Selalu seperti itu ya. Nah, tapi kalau Anda buat misalnya di sini 5 Hz, berarti ada 5 gelombang setiap detik ya. Jadi hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini namanya 5 Hz. Oke. Nah, ini bentuk sinus, tapi sebenarnya enggak sinus. Betul, enggak sinus yang analog ya. Kalau Anda lihat sama juga ya. Kalau ini sih karena di generate ya. Di generate bukan dari apa? Dari sampling. Nah, ini kelihatannya analog sinus ya. Nah, kalau kita buat yang terdengar, maka kita harus tentukan frekuensi yang audible ya. Kita tahu frekuensinya kan mulai dari 20. Kalau 5 ini kedengaran enggak? Nah, ini suaranya sangat rendah frekuensinya. Jadi hampir kita nggak bisa dengar karena kita tuh bisa mendengar dari 20 sampai 20 kilo. Jadi nanti saat Anda mengenerate, pastikan frekuensinya frekuensi yang audible. Misalnya katakanlah mulai dari 20 ya. Atau bisa supaya lebih kedengaran di tengah itu misalnya 400 Hz atau 440 gitu ya. Nah, ini frekuensinya akan kedengaran. Dengan frekuensi yang apa namanya? Stabil ya. Jadi tone itu gitu. Karena emang periodik ya, tidak naik turun. Jadi dia lurus terus. Jadi ciri dari tone itu adalah seperti itu. Periodik dengan gelombang yang tertentu. Nah, nanti Anda bisa bedakan bagaimana kalau gelombangnya tidak sinus ya, square misalnya. Nah, kalau square bentuknya kotak ya. Ya kan? Bentuk kotak. Nah, ini beda. Beda suaranya dengan sinus walaupun frekuensinya sama, tetapi karena bentuk gelombangnya lebih apa ya, lebih drastis perubahannya ya. Karena ini kan 0 kemudian 0,8 terus 0 0,8 jadi 0,8 plus 0,8 min gitu ya. Nah, ini kan perubahannya drastis, tidak kontinu seperti sinus. Maka frekuensinya akan menghasilkan suara yang lebih apa? Distorsi ya, lebih keras, lebih menyakitkan gitu ya kalau dibandingkan dengan yang sinus. Karena kalau sinus kan halus perubahannya, naik perlahan kemudian turun perlahan dan seterusnya. Kalau ini kan enggak, naik turun secara drastis ya.
Nah, jadi nanti Anda bisa bandingkan ya, gelombang yang square, sinus, kemudian misalnya yang ini gelombang sawtooth. Nah, sawtooth itu kayak gergaji ya. Makanya namanya sawtooth, kayak gigi gergaji. Ada bagian yang landai, ada bagian yang tajam. Ya, kenaikan penurunannya ini yang pada saat turun dia tajam, pada saat naik dia landai. Nah, ini namanya sawtooth. Nah, jadi kita bisa bandingkan ya perbedaan suara dengan bentuk gelombang yang berbeda. Jadi nggak selamanya frekuensi yang sama akan menghasilkan suara yang sama. Karena tergantung dari bentuk gelombangnya. Nah, itu yang membuat ya kita bisa menghasilkan suara instrumen musik yang berbeda. Ya, misalnya gitar dengan piano itu berbeda walaupun frekuensinya sama ya, notnya sama. Misalnya C3 ya. C3 itu kan middle C. Jadi do re mi fa sol la si do yang tengah ya. Jadi oktav ketiga. Do dari oktav ketiga. Nah, itu antara suara gitar dengan suara piano itu beda. Walaupun frekuensinya sama. C3 itu bisa 440 Hz. Nah, kenapa bisa beda? Karena bentuk gelombangnya berbeda, ya. Nah, sebagai contoh di sini ada namanya chirp, ya, atau plak, plak. Nah, bentuk gelombangnya seperti ini, misalnya 60. Nah, ini plak. Plak itu kayak petikan gitar, senar. Nanti silakan Anda coba ya. Jadi ini kayak Anda memetik sebuah senar, senar gitar. Nah, jadi bunyinya seperti ini. Ini frekuensinya akan tadi 60 ya, kurang lebih. Nah, jadi perbedaan frekuensi, perbedaan bentuk gelombang sinyal itu akan membedakan suaranya. Ya. Walaupun frekuensinya sama. Itu ada konsep yang namanya timbre. Ya. Jadi timbre itu perbedaan bentuk gelombang yang akan menyebabkan perbedaan suara yang kita dengar. Nah, nanti silakan Anda coba ya di sini. Ini Audacity sebagai synthesizer sederhana ya. Jadi kita gunakan Audacity yang bisa membangkitkan suara-suara. Ya. Jadi suara bisa mewakili instrumen gitu ya. Ini contoh terakhir misalnya ini DTMF tone. Nah, ini dipakai untuk mewakili apa? Nada touch ya, nada tombol handphone. Kalau Anda tekan tombol misalnya headset yang lama itu suka bunyi ya. Nah, penekanan tombolnya itu punya frekuensi yang berbeda. Atau Anda tekan di mesin ATM ya, tombol angka 0123 itu kan beda-beda bunyinya. Nah, itu namanya dual tone multiple frekuensi atau DTMF ya. Nah, jadi ini satu tombol itu memiliki dua frekuensi yang berbeda. Ya. Nah, jadi dengan Audacity kita bisa membuat seperti itu, membuat synthesizer sederhana yang membangkit suara. Oke ya, kemudian satu lagi, kita bisa lakukan editing. Mungkin saya langsung di sini ya, editing. Ini ada yang pendek. Nah, ada beberapa editing yang bisa Anda lakukan. Tadi sempat dibahas juga ya, di sini ada toolsnya ini untuk selection. Kemudian ini zoom, nah ini ada time shift untuk menggeser. Yang ini jarang dipakai. Saya juga kurang tahu ini apa fungsinya. Tapi Anda bisa pelajari di tutorialnya, di manualnya. Nah, tadi
ada efek ya, menu efek itu ada tersedia banyak pilihan. Nah, yang perlu Anda pahami adalah mengenai penguatan dan pelemahan sinyal. Ya. Misalnya, kalau Anda lihat di sini, ini level rata-rata ini masih sekitar 0,5 ya. Tertinggi ya, kurang lebih 0,5 nih. Nah, gimana kalau saya mau buat ini lebih keras suaranya? Ya. Nah, Anda bisa pilih atau Anda bisa select semua ya. Kalau mau di-select semua, tinggal diklik di sini aja. Nah, ini terpilih semua. Nanti Anda bisa efek amplify. Nah, ini penguatan. Nah, perhatikan ini berapa dB ya penguatannya. Kalau plus itu penguatan, tapi kalau dikasih min itu berarti pelemahan ya. Jadi kalau Anda misalnya 3, nah itu penguatan. Tapi kalau kasih minus 3 berarti redaman. Ya. Nah, tolong Anda perhatikan dB itu artinya apa? Penguatan atau peredaman sinyal, daya sinyalnya, dayanya. Ya. Jadi akan dibuat lebih keras atau lebih lemah suaranya. Misalnya Anda ingat 3. 3 dB itu artinya penguatan 2 kali lipat. Ya. Ingat ya angka ininya magic numbernya. Kalau 3 dB artinya penguatan 2 kali lipat. Kalau minus 3 berarti peredaman 2 kali lipat. Ya, jadi diperkecil 2 kali lipat sinyalnya. Nah, sekarang kita kuatkan 2 kali lipat. Nah, jadi nanti sinyalnya akan dinaikkan. Atau Anda bisa pakai ini juga ya. Nah, ini bisa plus minnya. Kalau mau naik 3 dB. Nah, itu misalnya. Nah, nanti kalau Anda oke kan, nah ini akan naik ya. Kalau Anda naikkan lagi, Anda bisa gunakan ini, repeat amplifier. Jadi naik 2 kali lipat lagi. Nah, tapi ini sudah menyentuh ini nih, sudah menyentuh batas 1. Nah, ini biasanya sinyalnya akan mengalami pemotongan sehingga nanti ada distorsi. Ya. Jadi Anda bisa batalkan. Nah, bisa aja Anda kurangi ya. Nah, sekarang dikurangi dengan redaman. Jadi dikasih ini misalnya minus, saya kurangi ya jadi 3 dB. Ya. Nah, nanti akan berkurang. Ya. Jadi 3 dB plus itu akan menambah keras, kemudian minus 3 dB akan mengurangi, ya, melemahkan sinyal. Jadi nanti suaranya akan terdengar lebih kencang dibanding yang awal. Nah, ini bisa dilakukan untuk mengatur ya, kalau Anda punya rekaman misalnya ya. Kalau Anda rekaman suara Anda kurang keras, nah Anda bisa lakukan penguatan. Kalau saya rekam. Nah, pas saya rekam ternyata suara saya kok terlalu lemah gitu ya. Oh, kalau ini sudah lumayan besar, lumayan kencang. Nah, ada bagian yang terlalu keras, misalnya bisa blok. Kemudian Anda bisa kurangi. Ya, kurangi misalnya minus 2. Nah, jadi rata-rata nanti akan turun ya. Jadi jangan sampai terlalu keras juga. Nah, ini kalau ini misalnya saya mau kuatkan nih. Seandainya ini suara ya, bukan noise ya. Kalau saya cek di sini. Nah, ini suara saya lemah di sini. Nah, saya mau naikkan lock, kemudian Anda amplify, nilainya harus positif ya. Nah, ini kita naikkan 3 dB atau ini karena ini kecil nih mungkin 10 dB gitu ya. Nah, kalau kurang Anda bisa repeat atau control R ya, biar cepat bisa pakai control R. Nah, itu ya.
Oh ini terlalu besar, misalnya Anda kurangi sedikit minus 2. Nah, ya. Nah, jadi nanti suaranya akan lebih rata lah. Nah, jadi efek ini banyak kita gunakan untuk mengedit ya. Ini membuat hasil akhirnya nanti lebih apa, sesuai dengan keinginan ya. Ini ada macam-macam. Ini juga bisa untuk mengubah, menaikkan not ya. Menaikkan not sama dengan mengubah frekuensi ini sebenarnya ya. Jadi pitch itu nama lain dari frekuensi. Jadi kalau frekuensi kita kurang tinggi gitu ya, nah kita bisa naikkan pitchnya. Misalnya naik, di blok dulu ya, kita blok, kemudian kita efek, naikkan pitch. Nah ini naik dari F, ini ada beberapa pilihan ya, dari F ke G, C, D, E, F, G kan, berarti naiknya satu not gitu. Tapi Anda bisa naikkan misalnya G, A, D, nah ini saya naikkan ke G. Frekuensinya ya, nah ini frekuensinya perubahannya dari sini ke sini. Jadi ada kenaikan dalam persentase sekitar 41%. Kalau ini 25%-nya. Gitu ya. Atau bisa juga diturunkan dari F turun ke C. Jadi penurunan 25%. Ya. Jadi mungkin Anda pernah dengar suara ini ya, kalau di TV ada orang yang disamarkan namanya gitu ya. Namanya tidak boleh ada, kemudian suaranya nanti dibesarkan atau dikecilkan. Mungkin suara biasanya diturunkan. Nah, Anda bisa turunkan pakai pengubahan pitch. Ini suara saya jadi lebih ngebas, lebih bawah. Jadi nggak bisa dikenali karena pitch-nya berubah turunnya. Nah, yang lain sama. Kalau Anda mau naikkan pakai pitch yang lebih tinggi. Dari F ke tadi ya, contoh ke B, ini 41% naik. Nah, kadang kita bisa buat jadi lucu ya, suara-suaranya kayak suara apa, chipmunk gitu ya. Nah, Anda bisa atur juga di situ. Kemudian speed, nah ini kecepatan, jadi nanti lebih tinggi, berapa persen bisa diatur dalam persen. Misalnya 25% lebih tinggi. Bukan lebih tinggi, lebih cepat ya. Makanya tadi durasinya akan turun karena frekuensinya lebih tinggi. Nah, jadi ini ada banyak apa namanya, efek yang bisa dicoba untuk berbagai keperluan ya. Terus yang sering juga dipakai adalah untuk ini, fade in dan fade out ya. Selain gini, Anda kadang, oh ini ada noise ya. Gimana cara menghilangkan noise? Nah, Anda bisa salah satunya menggunakan tadi peredaman yang besar. Misalnya di sini ya, saya mau redam ini. Nah, Anda tinggal amplify yang besar ya. Jadi kasih minus, misalnya minus 10. Control R, Control R, Control R. Nah, ini kan habis ya. Silent di sini. Jadi sama sekali ini dihilangkan. Ya, ini juga sama kalau saya mau hilangkan. Tinggal di blok aja. Control R. Nah, itu fungsinya redaman ya. Jadi kita bisa mengatur seberapa pengurangan level sinyalnya. Oke.
Kembalikan pakai Ctrl Z. Nah, kemudian juga yang perlu Anda ketahui adalah cara fade in, fade out ya. Pada beberapa keperluan kita inginnya suara yang muncul itu tidak langsung membesar, tidak langsung muncul, tapi perlahan-lahan. Nah, kita bisa berikan efek namanya fade in. Kemudian di bagian akhir misalnya kita mau fade out. Nah, jadi suara itu nanti akan berangsur ya, munculnya tidak sekaligus. Nah, itu membuat transisi antar, misalnya antar narasi atau antar musik. Kalau Anda dalam sebuah video ada dua background sound gitu ya. Nah, antara satu ke dua itu tidak tiba-tiba berubah, Anda bisa berikan. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ya, itu ya sebagian editing yang saya tambahkan ya untuk melengkapi lah. Kalau tadi di lesson tadi belum dibahas. Ya. Nah, yang lain ini ada cut, copy, paste, kemudian clipping, dan seterusnya. Silakan Anda pelajari aja ya. Saya rasa nggak ada kesulitan. Yang penting Anda tahu konsepnya ya. Contoh yang ini yang tadi saya bahas, yang speed dan pitch ya. Kita coba. Welcome back to another Audacity tutorial. In this video, we're going to be playing with some different effects. The ones we're going to do are changing the speed, changing the tempo, and changing the pitch. So to get started, let's go ahead and just let's record in some voice so that we can get a good idea of what's happening here. This is test audio testing 1, 2, 3. Okay, so now we have our audio in here. If we play it back, it sounds just like it did when I said it. This is test audio testing 1, 2, 3. So if we want to change the speed of this, change it so it plays back faster, that's kind of one of the most common things. First of all, like we learned in our last video, we have to make a selection. So if we go to Effects and go down to Change Speed, we're going to get this kind of an error message and just saying, or this dialog that says you need to make a selection first. We can press Control A to select all, so Control A. We can also just select all by ourselves, like doing this. Or we can just select any portion that we want to increase the speed. But I'm going to do select all. That's another way to do it is go to select and then go to all. And then we can go to Effects and Speed, change speed. And then this is sort of like we did with the amplification. We have a slider bar here. And we have some different numbers. So if we change the speed multiplier down to 0 again, we're going to be, actually the percent change is 0. If we change the percent, this to 0 and the speed to 1, it's going to be same speed. Nothing will change. So we do OK. So that's kind of our baseline. 1, 2. So knowing that, we can change the speed to either faster or slower to be either less than 1 on the multiplier or more than 1. So if we did 2 here, it would be twice as fast. And it would be 100%, increased by 100%. If we did 0.5, it would be 50% of the normal speed. So you can control either one of these two boxes are linked. So let's just do this real quick. Let's do the 50%. Let's do it half as fast as it's normally supposed to be. So we go OK. And then we see what first of all happened. Our first audio recording was 4 seconds long, or 4.5, I guess. And now it's like 9 seconds long because it's half the speed, so it takes twice as long to play that. So let's play and see. So it's just slow motion like you would imagine. Let's go undo. We click this back arrow here, or we can press Control Z on the keyboard. It's still selected, so let's go to Effects, Change Speed. And now let's
we can type in if we want to do 2, but we can also use the slider to get it kind of a more granular. So let's go to, let's do it about maybe 1.76, and then we go OK. So now you see it's almost, instead of being 4.5 seconds, it's only 2.5 seconds. So it's going to be much quicker because it's playing faster. So we'll play this. Test audio testing 1, 2, 3. And you notice the pitch of my voice changed too. When it was long, it was very low. It was a lot lower because it slowed down. I guess what I'm saying is not only did it slow down the audio, it also, in the process, lowered and raised the pitch of my voice. So it's like high pitch now. Test audio testing 1, 2, 3. And so the way we can change that, if you want to speed something up slightly, but you don't want to increase the pitch, maybe it's music and you don't want to throw off the key. Let's go back. The thing we can do is we can actually go to Effects, Change Tempo. And what that's going to do is change the speed. It's going to change how quickly the wave is being played, but it's not going to adjust the pitch. So we can select all of this. Let's go Control A to select all. And let's go Effect, Change Tempo. So now we can change the tempo and have it be played 1.5 times faster than it normally is. Wait, percentage? Maybe this needs to be, so actually let's play it 150% normal than it needs to be, or than it was regularly, and we click OK. So now look, it shrinks it down, but now if we play, I don't think my voice will be high-pitched. You see, so it's my voice is the same pitch as it is now, it's just playing through much faster. I'm going to do Control Z. I'm going to do Control C and Control V, so we have this twice, and I'm going to show them back to back so we see what's happening here. Let's go to Effect, Change Speed. Let's make this one 1.5, or actually, so we're doing the same thing. We'll make it 150%, or let's just make it 100%. Go OK, and then let's select this part. I just double click on it to select just that area, because see there's a little separation between them, and we go Effects, Change Tempo. Let's change this to 100 and go OK. So now we can play these two, and one is they're both the same. They both take about 2 seconds long to play, but one is going to be a higher pitch. This is test audio testing 1, 2, 3. This is test audio testing 1, 2, 3. You see what I'm saying? So these both have the same tempo, but they have a different pitch. I'm going to come to the end here and do Control V and paste this file again. This is the original again. This is test audio testing 1, 2, 3. So if I double click this and select it all, we can go to Effects. And this third thing we can change is the pitch. So if we change the pitch of this, we can actually change the pitch and make me talk in a different key. So it's saying right now, I don't know if it's auto detects, I'm not actually exactly sure, but this is saying change it from F. So if any note, basically if there's anything that was an F will get changed to down to a G sharp or A flat, if you understand music. And so it's going down 8.84 semitones. And so we can adjust this too, or it's also in, so this is if we want to do pitch, this is if we want to do frequency. So it's changing from a frequency of 5,500 hertz down to a frequency of 3,300 hertz. And that change represents roughly 40%. So you could imagine if we double click and change this to 0, this is neutral. This is from the key of F to the key of F. This is from this hertz to this hertz, which is the same. So if I want to make it a higher pitch, we have it above 0. We'd have this percent change be above 0. If I want to make it a lower pitch, this is below in the negative. So let's make it. Let's just make my voice a tiny bit lower. Let's go down. Let's go down like just 20% lower, maybe like this, 21% lower, and hit OK. So the speed is the same. You see, it didn't change the size of this. It's still lasting about 4.5 seconds, but it's going to be lower. Let's play it and see if it sounds different. This is test audio testing 1, 2, 3. Okay, so I'm going to undo that. Now it's back to normal. Test audio testing 1, 2, 3. We can double click and we can change the pitch again, and this time we can make it high. We can make it be above 0. So we come over here to above 0, and let's make it 20% faster than it originally was recorded in. So we go OK. This is test audio testing 1, 2, 3. All right. So there we go. We can change the speed. If we go to Effects, Change Speed,
that changes how quickly it's played or slowly it's played, and it also changes the pitch. So speed does both. Speed is basically doing pitch and tempo at the same time. Pitch obviously just does the pitch, if it's high or low, and tempo just does the speed and keeps the pitch constant. So play with those three, and then I want to show you one more thing. If we just go File, New, and we bring in this audio file, I'll go open this jazz guitar. So suppose we know what key this is in, this music. Let's say it's in the key of G, maybe. So if this is in the key of G and we want to change this, someone sends us some music and they say, hey, we're trying to sync this together with like another piece of music, or they want to have someone accompany and play along with it, but they need it to be in the key of F and not the key of G. We can go, okay, cool. We go to Effects, we go to Change Pitch, and then we can change it. So we can say change it from the key of G to the key of F. And then we go, okay. And so I just changed the key on there. Now if we play, it sounds kind of the same, right? But it actually is different. We'll play this, and I'll do undo, and we'll see. We go undo. See, so it's lower. The music sounds the same, but you just changed the key. And so that's why it's kind of nice with this, that it lets you, effects, change pitch. It's nice that it lets you do that if you do know the key that it's in. That's why this is pretty nice for changing music. And then as far as voice goes, you might just use the frequencies or the slider. Well, hope that made sense to you. Go ahead and play with these. Oke, ya. Nah, itu Anda harus bisa membedakan tadi change pitch, change speed, dan change tempo. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Bapak, tadi bedanya untuk change speed apa Pak? Saya masih bingung Pak. Kalau speed itu Pitch Pak, pitch. pitch itu note-nya aja, perubahan note-nya. Jadi menaikkan nada lah kalau ini ya, nadanya akan naik atau turun. Nah, pitch itu kan bisa dinaikkan atau diturunkan. Nah, itu terkait dengan frekuensi juga ya. Jadi otomatis frekuensinya akan naik atau turun karena note itu kan mewakili frekuensi. Kalau Anda pelajari musik kan biasanya ada notasi ya. Notasi itu berdasarkan oktav ya. Satu oktav itu kan 8 not ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya kan. Nah, itu satu oktav. Nah, itu sebenarnya setiap not berbeda frekuensi. Jadi makin tinggi berarti makin tinggi frekuensi. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ya, jadi itu tentang lesson 7, nanti yang 8 record, 9 fun effect, nanti silakan dicoba aja ya. Noise reduction, import from video, menghilangkan, remove silence. Nah, itu juga tadi sempat saya demokan ya. Kemudian, nah ini sound generator itu tadi ya, pakai generate, menu generate. Kemudian vocoder, ini voice encoder, nanti bisa dilihat. Nah, pada akhirnya nanti Anda harus tahu cara terakhir ya, ini saya jelaskan. Cara ekspor ya. Nah, coba saya share lagi Audacity-nya. Nah, jadi misalkan gini ya, saya mau buat ringtone deh gitu ya. Saya mau buat ringtone untuk HP saya. Saya import file saya yang ini. Nah, saya pilih di bagian mana nih yang saya mau jadikan ringtone misalnya. Saya dengarkan dulu.
Oke, nah misalkan ya, nih, misalkan di sini nih, mulai sini sampai sini saya mau buat ringtone ya. Nah, gimana caranya? Nah, di sini ada tools yang bisa melakukan lebih cepat ya. Kita bisa saja sebenarnya ada blok ini di delete, kemudian blok ini di delete ya. Nah, ada tools untuk mengambil yang diselect, kemudian membuang yang tidak secara langsung. Namanya trimming ya. Nah, ini trim. Jadi dia akan mengambil bagian saja yang kita select, sisanya akan dibuang. Kalau ini kebalikannya, ya, ini silence. Jadi kalau diklik ini, yang diselect nanti akan jadi silent. Ya. Nah, ini tools yang berguna ya. Nah, kita mau ambil yang ini berarti trim. Nah, ini hilang ya. Nah, tapi ini berada di tengah. Jadi kita harus geser. Nah, gunakan time shift. Time shift. Nah, baru Anda geser ke sini ya. Oke. Nah, kemudian ini kayaknya kurang besar suaranya. Berarti kita select. Select, dinaikkan ya. Amplify. Katakanlah 3 dB dah cukup. Nah, setelah itu ini terlalu drastis ya. Kita kurangi supaya gradasi. Kita pakai fade in. Fade in. Nah, yang ini sih sudah ya, ini sudah fade in ya. Tapi kalau mau di bagian ujung kita bisa tambahkan fade in. Fade out-nya, sorry. Nah, jadi sekarang lebih halus transisinya ya. Kita playback. Nah, ini sudah, katakanlah ini sudah jadi ya. Durasinya sekitar 30 detik ya. Cukuplah untuk ringtone misalnya. Nah, kemudian kita bisa export file, export ya. Nah, export sebagai apa? Misalnya MP3 ya. Yang umum ya, MP3. Export MP3. Nah, langsung Anda bisa lihat di sini namanya, misalnya kita ubah ringtone ya, my ringtone. Oke, save. Nah, nanti di sini ada metadata ya. Metadata yang bisa kita isi. Data dari data, sebenarnya metadata itu ya. Misalnya kita beri nama, ini artisnya siapalah gitu ya. Various artis misalnya. Soalnya my ringtone gitu ya. Oke, cukup lah ini kalau mau ditambahkan. Oke lah, 2022 maksudnya ya. Anda tinggal di oke. Udah selesai, karena durasinya singkat maka prosesnya akan singkat ya. Nah, jadi hasilnya nanti ya kalau Anda buka import yang sudah jadi. Nah, ini ya my ringtone. Nih ya. Nah, ini. Salah close. Saya close dulu ini ya. Saya buka biar enggak bentrok. Nah, ini ya. Ini yang ringtone tadi yang kita buat ya. Nah, jadi untuk menggenerate kita gunakan export ya. Kalau save ini untuk menyimpan project, biasanya nama ekstensinya oh ini export. Sorry. Save project. Nah, ini nama ininya AU3 ya. Nah, ini nama project filenya ya. Kalau ekspornya nanti bisa dipilih dari yang MP3 atau yang lain. Nah, jadi ini bisa diedit lagi, bisa dilakukan proses lagi. Ya, jadi itu yang penting Anda ketahui ya untuk menghasilkan
proyek akhirnya ya. Nah, jadi ini sampai ke 15 ya. Nah, ini kita coba yang terakhir ya. Ini lesson yang terakhir. Welcome back to another Audacity tutorial. In this video, I want to quickly show you how to add markers to a file you're working with in Audacity, or you can also do this when live recording. Over on the YouTube channel, Brody Hansen asked about this, how to add markers during an interview so they know how to quickly jump to certain questions in that interview. So I'll show you how to do that. It's actually just Control M on your keyboard. So if we play back this file, we can hit Control M on the keyboard, and every time we do that, holding down Control and pressing the M key will add a marker down here in our audio file. We can then pause, we can zoom in here, or we can just click on, I'll probably zoom in, so we can zoom in and look at these markers, and we know that during these points, we can call this, soft part of the song, right? And then like building, or whatever kind of notes we want to have, we can come and add them in here. I want to show you two. If we just go ahead and we can just clear all this out, we can delete these, and we can record a new track. This is my, so question number 1, and we add the marker there. How do you feel about this? Blah, 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 blah. Okay, question number 2, add marker. What's your favorite food? So if this is the interview, then we just come down here, we hit Control M on the keyboard to create these, and then we just title it question number 1. And then go to the next one, title it question number 2. So fairly simple, you just need to know the shortcut key, Control M, and then you can zoom out really far and be able to jump to your questions very quickly. I'm not sure if we can, I think if we click on these, we can move them around too once they're already placed by left clicking and dragging. And cool, we can highlight a selection as well. I didn't realize that. So if we go to the end part of it, we can move it. We can also say this question is this duration. So everything spanning here is question number 2. So we could even overlap, certain markers can overlap each other. Anyway, a really useful tool when using Audacity. Hopefully that helps. And go ahead and leave your questions and comments below if you have any. And look forward to catching you in the next video. Oke, ya. Jadi itu tambahan mungkin untuk menambahkan label ya. Marker dan label. Jadi pada pada beberapa audio mungkin narasi atau apa gitu ya, kita bisa tambahkan beberapa marker atau penanda, kemudian diberi label supaya kita tahu bagian mana yang mulai gitu ya, part itu ya, part mana yang kita akan tandai. Ya, jadi mungkin itu ya tutorial untuk hari ini. Jadi nanti Anda coba sendiri. Saya beri waktu Anda untuk mengeksplor sendiri ya penggunaan Audacity-nya. Sekaligus juga nanti Anda bahas di kelompok masing-masing ya. Anda mau buat apa? Silakan didiskusikan aja. Jadi proyeknya adalah Anda membuat tutorial ya, video tutorial, misalnya untuk dipublish nanti di YouTube gitu ya, yang membahas salah satu cara atau salah satu penggunaan Audacity untuk membuat editing audio. Salah satu ininya tadi ya, salah satu contohnya adalah membuat audio 8 dimensi misalnya ya. Nah, judul yang lain silakan Anda eksplor aja di berbagai situs ya. Oke, ya, itu saja. Nanti di e-learning ya, nanti saya akan siapkan ininya, linknya ya. Jadi waktunya saya beri waktu
kurang lebih seminggu ya, sampai hari Kamis ya, Kamis minggu depan. Jadi hari Jumatnya saya sudah bisa lihat ya, hasilnya. Jadi saya rasa cukup lah ya untuk tugas ini, proyek ini untuk dikerjakan. Bapak, berarti Iya. untuk projectnya itu kita tutorial apa salah satu membuat audio editingnya ada, Pak? Tutorial, membuat video tutorial. Di record kayak biasa, Pak? Di record, kemudian Anda kasih ke saya linknya ya. Jadi di e-learning nanti akan saya siapkan link untuk mengupload mengupload URL-nya. Tapi Anda taruh di di Google Drive aja ya linknya. Jangan dulu ke YouTube ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Ini ada yang tidak hadir? Ketua kelasnya siapa? Ilham, Pak. Mana Ilham lagi? Kemana Ilham? Sudah hadir semua ya, kecuali yang izin tadi. Oh Ilham yang izin. Sorry. Ya. Yang lainnya hadir ya? Ya, oke. Ya, kalau nggak ada pertanyaan mungkin cukup dari saya hari ini ya. Kita ketemu lagi hari Jumat.